pilih kinerja minimal dari yang kita masukkan ke kategori penting. Jadi kayak misalnya harga kan penting. Tapi kita bisa beli, pokoknya misalnya budget kita misalnya untuk beli TV 1 juta misalnya. Nah kalau melebihi dari 1 juta, ya itu nanti tidak masuk ke kriteria kita. Jadi seperti itu. Jadi hanya kriteria menurut kita itu penting, terus habis itu kita lihat minimal kinerjanya harus seperti apa. Oke, terus kalau yang terakhir, lexicographic rules, itu konsumen mengevaluasi merek alternatif berdasarkan atribut yang dianggap paling relevan dan penting. Kemudian konsumen membandingkan berbagai alternatif merek tersebut dari satu sifat yang dianggap paling penting. Nah ini contohnya, ada merek mobil Panther, BMW, Kijang. Atribut terpenting dalam pembelian mobil adalah irit bahan bakar, maka pilihan yang tersisa tinggal Kijang sama Panther, jadi langsung dipilih. Jadi ada salah satu kriteria, terus kalau misalnya irit bahan bakar yang mana, ya langsung kita pilih dari situ. Terus habis itu ada atribut kedua kan, setelah irit bahan bakar, itu yang terpenting kedua adalah harga. Harga yang lebih murah mana? Panther. Sudah, berarti kita pilih Panther yang terakhir. Jadi kayak ada urutannya. Pertama kita pilih apa kriterianya. Terus habis itu kita sort kan, yang mana yang masuk kriteria pertama. Habis itu ada kriteria kedua apa. Terus habis itu kita pilih lagi sampai kriteria 3 sampai kita ketemu satu merek yang memenuhi semua kriteria kita. Itu lexicographic. Yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Itu ada effect referral decision rule. Jadi konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada pada effort set. Jadi kan bisa berdasarkan ingatan sebelumnya sudah pernah pakai atau dengan pengalaman. Nah, itu. Terus ada 3 jenis pembelian, yaitu pembelian uji coba, bisa pembelian kembali atau berulang, sama pembelian berdasarkan komitmen. Jangka panjang. Di pembelian komitmen jangka panjang itu kita komitmen bahwa nggak akan coba-coba lagi. Jadi ya sudah, kita pilih satu itu sampai nanti. Terus habis itu ada 3, ini sekarang kita masuk ke evaluasi pasca pembelian. Tadi kan pembelian ya. Nah, kalau evaluasi pasca pembelian itu ada 3 kemungkinan hasil evaluasi. Kinerja yang dirasakan sama dengan yang diharapkan, atau kinerja yang dirasakan melebihi yang diharapkan, atau kinerja yang dirasakan di bawah yang diharapkan. Ini sama kayak dulu yang pernah kita pelajari waktu pemasaran jasa, yang expected service quality sama perceived service quality itu, masih ingat kan? Kan kalau misalnya yang kita rasakan itu melebihi apa yang diharapkan, itu kan berarti bermutu. Tapi kalau di bawah yang kita harapkan kan nggak bermutu. Tapi kalau sama itu memuaskan, kayak gitu. Terus habis itu ada post-purchase cognitive dissonance. Jadi keraguan yang timbul setelah pembelian akibat khawatir bahwa pilihan dilakukan benar atau salah. Pernah nggak habis beli barang, terus ngerasa, aduh ngapain kita dibeli barang ini? Biasanya itu kan pas impulsif buying behavior itu, nyesel. Ngapain itu dibeli, juga nggak bisa yang lagi nggak butuh. Pernah nggak kayak gitu? Halo?
biasanya dibeli. Iya. Jadi kenapa kok post-purchase cognitive dissonance itu bisa terjadi? Itu karena tingkat komitmen, tingkat kepentingan, kesulitan untuk memilih di antara berbagai alternatif, sama kecenderungan individu untuk mengalami kegelisahan. Yang gampang galau, itu sangat mungkin mengalami post-purchase cognitive dissonance. Oke. Menyesal. Nah, ya bisa. Jadi kita pasti pernah mengalami hal seperti ini. Saya juga kok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum masuk ke kegiatan belajar ketiga. Halo. Mbak, Mas, yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, sekarang kegiatan belajar 3 itu model pengambilan keputusan konsumen. Nah, ada model Nicosia dari Francisco Nicosia, itu fokus pada tindakan pembelian konsumen yang bertransformasi menjadi proses pengambilan keputusan yang rumit. Jadi komponen utamanya itu atribut perusahaan dan atribut psikologis konsumen. Terus pencarian informasi dan evaluasi konsumen terhadap output perusahaan dan atribut lain, motivasi konsumen, sama penggunaan produk. Jadi fokusnya tindakan pembelian konsumen. Tindakan yang bertransformasi menjadi proses pengambilan keputusan yang rumit. Jadi kan bisa dari kayak misalnya dari sikapnya dulu seperti apa terhadap suatu produk. Nah, itu ada alurnya. Bisa dilihat di halaman 8.37. Jadi kan dari sumber pesan ke sikap. Jadi kan ada kan kayak tadi kalau yang di bagian yang sebelumnya kita pelajarin itu kan kita ada input kan dari pemasar misalnya itu. Nah, jadi kayak setelah kita lihat iklan atau lihat promosi atau apa, itu kan ada exposure pesan. Jadi kita berusaha mencerna apa yang kita dapatkan kan. Nah, dari situ sikap kita seperti apa? Sikap kita positif atau negatif dari info yang kita dapatkan. Tuh, jadi info tentang suatu produk. Nah, habis itu yang kedua, yang pertama kan tadi atribut-atribut perusahaan toh. Yang kedua itu pencarian dan evaluasi terhadap output. Jadi komponen sebelum tindakan. Jadi habis sikap kita oke apa enggak itu kita mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut.